Untuk Anda dan kita semua yang mendengarkan saat ini, dengarkanlah pidato saya baik-baik. Di dalam masa pandemi yang sangat buruk ini, banyak orang yang terdampak ya. Apalagi banyak orang juga yang meninggal. Hari ini saya akan membicarakan apa yang sebenarnya arti dari protokol kesehatan. Dan juga apa yang harus dilakukan ketika mendengar kata protokol kesehatan. Halo, nama saya adalah Devi Manuel Handi. Saya merupakan siswa kelas 9 SMP Tunas Bangsa Gading Serpong yang sedang menempuh pendidikan. Nah, dari bulan Januari tahun lalu, pemerintah sudah menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatan yang ada di Indonesia. Awalnya banyak orang yang mengerti dan mencoba untuk mentaati dan melakukannya. Tetapi seiring waktunya berjalan, mulailah terjadi peristiwa di mana orang-orang sudah mulai tidak peduli pentingnya protokol kesehatan. Saya sendiri juga pernah mengabaikan protokol kesehatan. Di mana saya ada, di situ saya ada dan tidak mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Nah, sehingga pada akhirnya ya, saya kena batunya itu. Itu kena virus COVID-19 sendiri yang tidak enak dan sangat berbahaya. Dan sejak itu, saya dan sekeluarga mulai memahami dan tahu pentingnya protokol kesehatan untuk dipatuhi oleh keluarga saya. Dan apalagi ditaati ya oleh semua masyarakat di Indonesia. Nah, ketika kita diminta untuk melakukan dan mentaati protokol kesehatan lewat media yang ada, segeralah melakukannya dan mentaatinya, atau nanti kena batunya sendiri, atau bisa dibilang ya kena virus COVID-19 yang sedang melanda dunia ini ya. Kenapa sih protokol kesehatan itu sangat penting ya? Banyak orang berkata itu penting supaya tidak terkena semua penyakit yang ada. Tapi jika Anda berpikir seperti itu, maka Anda salah total. Kita salah total. Masih bisa lah si virus COVID-19 yang jahat masuk ke dalam tubuh kita jika tidak berhati-hati. Protokol kesehatan harus dipatuhi dan diterapkan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar ngasal-ngasal seperti saya dulu itu ya. Kita semua harus berpikir bahwa jika tidak bisa mematuhi protokol kesehatan, ya jangan keluar dari rumah. Dan jika Anda ingin keluar, patuhilah protokol kesehatan. Dan sungguh-sungguh ya, bukan bertele-tele. Semua ini telah terjadi dan malah semakin parah ya. Saya hanya orang yang biasa, tetapi saya sangat memedulikan kesehatan semua orang. Ketika ada orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, sudah pasti angka-angka yang kena virusnya akan meningkat dan tidak akan pernah turun. Itu disebabkan karena semua orang tidak begitu mengerti cara mematuhi protokol kesehatan yang benar. Dan ketika kita melakukan hal tersebut dan buruk seperti ini, ya banyak orang terdampak. Meskipun penyebabnya hanya dari kita. Dan kita akan disalahkan. Rasa disalahkan itu tidak enak ya. Seperti orang yang dihantui terus-menerus. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaikinya. Tetapi kita bisa mulai untuk memperbaiki masa saat ini ya, supaya rantai penyebaran itu tidak tinggi, tapi justru rantai penyebaran menurun sehingga tidak akan ada lagi yang namanya virus COVID-19. Jadi ya, jangan lupa apa itu protokol kesehatan dan betapa pentingnya hal itu untuk diterapkan oleh semua orang yang ada dan masih hidup saat ini ya. Kemudian, jika kita melihat orang yang tidak mematuhi dan tidak melakukan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh, tegurlah mereka dan ajarilah mereka protokol kesehatan yang benar. Lihat diri kita sendiri dulu ya. Jika kita juga sama saja dengan orang tersebut yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan benar, tegurlah diri sendiri dulu. Dan selalu ingat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Baru setelah itu, kita bisa menegur orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Jadi, mulai sekarang, saya akan meminta kepada setiap kita yang mendengarkan pidato saya ini
Mari kita taati protokol kesehatan secara sungguh-sungguh dan tidak bertele-tele. Terapkan, lakukan, dan terakhir, ajarilah orang cara untuk bisa mematuhi protokol kesehatan dengan benar. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga bermanfaat. Bye.